Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inayah Nashwa dari kelompok 1, Fisiologi Tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT dari kelompok 1 mengenai pengertian dan reaksi umum fotosintesis. Di sini ada perkenalan anggota tim, yaitu ada Yuli Ermanda, Cahaya Asif Fadila Sani, Miftahul Jannah, Johana Feza Gulam Ahmad, Inayatul Azizah, Eka Fitri Aswar. Kemudian ada Lukman Windy Satria, saya sendiri Inayah Nashwa. Kemudian ada Ananda Tirta Nirmaya, Mautia Azahra, Hendra Bonanza, dan terakhir Sultan Asalam. Pertama-tama, mari kita membahas mengenai fisiologi tumbuhan. Jadi, fisiologi tumbuhan itu adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi organisme tumbuhan, termasuk proses biokimia kompleks yang berlangsung di dalamnya. Salah satu proses biokimia yang sangat penting dalam fisiologi tumbuhan itu adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis itu tidak hanya menyediakan energi bagi tumbuhan itu sendiri, tetapi juga berfungsi sebagai sumber utama oksigen untuk kehidupan di bumi. Nah, pertanyaan menarik nih muncul. Gimana sih tumbuhan beradaptasi dengan perubahan ketersediaan air? Bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan perubahan suhu lingkungan? Kemudian bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan perubahan intensitas cahaya? Oleh karena itu, penting untuk memahami cara tumbuhan mengatur keseimbangan konsentrasi air dan ion dalam tubuhnya atau osmoregulasi, serta peran fotosintesis dalam menjaga keseimbangan homeostasis di lingkungan yang dinamis. Next, mari kita mulai dari proses biokimia. Jadi, umumnya proses biokimia itu ada 4 di fisiologi tumbuhan, yaitu yang pertama tentang fotosintesis. Jadi, fotosintesis ini merupakan proses biokimia yang dia itu berkaitan dengan konversi bahan organik dari bahan anorganik melalui energi yang berasal dari matahari. Jadi, contohnya itu seperti fotosintesis. Kemudian ada transpirasi. Transpirasi itu proses tanaman mengambil air dari tanah dan mengeluarkannya ke atmosfer. Transpirasi ini berlangsung melalui bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara air, yaitu melalui pori-pori daun seperti stomata. Selanjutnya ada respirasi. Respirasi ini merupakan rangkaian reaksi kimia yang memungkinkan semua makhluk hidup mensintesis energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Contoh respirasi itu ya dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya ada absorpsi. Nah, absorpsi ini merupakan proses di mana tumbuhan mengambil air, mineral, dan nutrisi dari lingkungannya, terutama dari tanah, melalui akar. Proses biokimia melalui absorpsi ini meliputi difusi, osmosis, dan transport aktif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek ilmiah, praktis, dan sosial ekonomi dalam perspektif fisiologi tumbuhan. Jadi, fisiologi tumbuhan menurut aspek ilmiah itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari fungsi dan proses kehidupan pada tumbuhan, seperti fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan pertumbuhan. Beberapa aspek yang terkait itu seperti fotosintesis, berupa konversi cahaya matahari menjadi energi kimia, yang esensial bagi kehidupan langsung hidup tumbuhan dan makhluk lain, seperti kita. Kemudian ada transport air dan nutrisi. Itu bagaimana air dan mineral dari tanah diserap oleh akar, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh silem. Kemudian ada hormon tumbuhan. Nah, hormon tumbuhan ini seperti hormon auksin, gibberellin, dan sitokinin itu sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemudian ada aspek praktis. Nah, jadi aspek praktis ini meliputi kehidupan sehari-hari dan industri. Jadi dia itu penerapan praktis seperti pertanian. Pemahaman tentang siklus air, nutrisi, dan hormon dapat membantu meningkatkan hasil dari panen. Kemudian ada teknologi seperti precision farming yang memanfaatkan fisiologi tumbuhan untuk optimasi penyiraman dan pemupukan. Selanjutnya ada rekayasa genetika atau dalam bidang bioteknologi. Jadi eh, rekayasa genetika ini memanipulasi genetik tumbuhan agar bisa tahan terhadap penyakit, kekeringan, atau faktor lingkungan lainnya. Kemudian selanjutnya itu aspek
sosial ekonomi. Dalam aspek sosial ekonomi itu berdampak besar terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Contohnya itu pertanian dan ketahanan pangan. Jadi pemahaman fisiologi tumbuhan itu berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan global, terutama dengan tantangan perubahan iklim. Selanjutnya itu sumber bahan baku industri. Jadi banyak industri seperti makanan, obat-obatan, dan juga kosmetik itu menggunakan sebagian besar bahan dari tumbuhan, yang mana itu sangat bergantung pada kesehatan fisiologisnya. Kemudian ada penyediaan lapangan kerja, seperti sektor agrikultur, hortikultura, dan ketahanan. Itu mereka sangat bergantung pada fisiologi tumbuhan. Selanjutnya, pengertian fotosintesis. Jadi, fotosintesis itu adalah proses biokimia di mana tumbuhan mengubah karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O menjadi glukosa atau C6H12O6 dan oksigen atau O2 menggunakan energi dari cahaya matahari. Proses ini merupakan dasar bagi hampir semua kehidupan di bumi karena dia menyediakan sumber energi utama bagi organisme autotrof berupa karbon dioksida dan dia menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk respirasi oleh organisme heterotrof. Nah, adapun reaksi fotosintesis yaitu karbon dioksida yang diambil dari udara melalui stomata dan juga air yang diambil melalui akar akan berubah menjadi glukosa atau C6H12O6 dengan bantuan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Nah, cahaya matahari ini akan memecah air menjadi oksigen dan juga hidrogen. Oksigen akan dilepas menjadi udara yang biasa kita pakai ke atmosfer, dan sementara hidrogen itu akan digunakan dalam pembentukan glukosa. Sementara energi kimia yang dihasilkan oleh sinar matahari akan diubah menjadi ATP dan juga NADPH untuk menghasilkan glukosa berupa sumber energi bagi tumbuhan. Sementara produk sampingannya itu berupa oksigen yang biasa kita gunakan untuk respirasi. Next, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Beberapa faktor itu, yang pertama ada cahaya atau intensitas cahaya. Jadi cahaya ini merupakan faktor utama dalam fotosintesis. Jadi meningkatnya intensitas cahaya akan meningkatkan pula laju fotosintesis hingga titik tertentu. Kemudian ada konsentrasi karbon dioksida atau CO2. Jadi karbon dioksida ini merupakan bahan baku utama dalam fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin cepat pula laju fotosintesis. Kemudian ada suhu. Nah, suhu ini merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung dalam fotosintesis. Karena suhu ini, enzim yang terlibat dalam proses fotosintesis baru akan bekerja optimal pada suhu tertentu. Jika suhunya terlalu rendah, maka enzim tersebut akan bekerja secara lambat. Tapi jika eh, suhunya terlalu tinggi, maka enzim tersebut akan mati dan memperlambat fotosintesis. Maka kisaran suhu yang optimal itu berkisar 25 sampai 35 derajat Celcius. Selanjutnya, ketersediaan air. Air sangat diperlukan sebagai bahan baku dalam fotosintesis dan juga untuk menjaga tekanan turgor pada sel-sel tanaman. Karena jika tanaman mengalami kekurangan air, maka akan menyebabkan stomata menutup untuk mengurangi penguapan sehingga akan memperlambat proses fotosintesis. Selanjutnya, yang kelima itu klorofil. Klorofil ini adalah pigmen yang menangkap energi cahaya untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, kekurangan klorofil ini biasanya akan menyebabkan malnutrisi pada tumbuhan. Selanjutnya ada ketersediaan nutrisi. Beberapa nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan magnesium itu sangat penting bagi sintesis klorofil dan enzim fotosintesis. Apabila tanaman tersebut mengalami kekurangan nutrisi, maka dia akan mengalami penurunan laju fotosintesis. Selanjutnya, ada spektrum cahaya. Nah, jenis cahaya juga sangat mempengaruhi dalam fotosintesis. Cahaya yang optimal itu biasanya cahaya biru dan merah.
karena itu adalah spektrum yang paling efektif dalam proses fotosintesis. Sementara cahaya hijau itu kurang efektif karena sebagian besar akan dipantulkan oleh daun, karena daun juga berwarna hijau. Lalu yang terakhir itu ada kadar oksigen. Nah, oksigen ini kalau dia dalam jumlah yang terlalu tinggi, maka dia bisa menghambat proses fotosintesis, khususnya dalam jalur fotorespirasi yang mengurangi efisiensi fotosintesis. Jadi, faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, dia akan berinteraksi satu sama lain, dan perubahan salah satu faktor bisa mempengaruhi efektivitas fotosintesis secara keseluruhan. Selanjutnya, fase-fase fotosintesis. Yang pertama, itu ada reaksi terang, yang kedua ada reaksi gelap. Mari kita membahas mengenai reaksi terang terlebih dahulu. Jadi, reaksi terang itu terjadi di membran tilakoid pada kloroplas yang membutuhkan cahaya matahari. Prosesnya itu meliputi penangkapan cahaya melalui pigmen klorofil pada tilakoid akan menyerap energi cahaya matahari. Kemudian terjadi pembelahan air. Molekul air H2O dipecah melalui menjadi ion hidrogen, elektron, dan juga oksigen. Oksigen ini dilepas ke atmosfer sebagai bentuk sampingan. Nah, selanjutnya pembentukan ATP dan NADPH. Energi dari cahaya digunakan untuk membentuk ATP dan NADPH. ATP itu berfungsi sebagai penyimpan energi sementara, sementara NADPH itu digunakan untuk membawa elektron berenergi tinggi untuk digunakan dalam tahapan selanjutnya. Nah, reaksi terang ini berfungsi dan berperan sangat penting dalam penyediaan energi ATP dan elektron berenergi tinggi atau NADPH yang nantinya akan digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai reaksi gelap. Nah, di reaksi gelap ini itu terjadi di stroma kloroplas dan membutuhkan ATP serta NADPH dari reaksi terang serta karbon dioksida atau CO2 dari udara. Prosesnya itu meliputi fiksasi karbon. Karbon dioksida dari udara itu ditangkap dan diikat dengan senyawa organik berupa ribulosa bifosfat untuk membentuk senyawa dengan jumlah karbon yang lebih tinggi. Kemudian ada reduksi. Senyawa hasil fiksasi karbon reduksi menerima elektron menggunakan energi dari ATP dan NADPH. Proses ini akan menghasilkan gula sederhana seperti glukosa. Selanjutnya ada regenerasi. Regenerasi ini sebagian dari hasil reaksi digunakan untuk regenerasi ribosa biofosfat agar siklus dapat terjadi berulang-ulang. Selanjutnya ada reaksi gelap. Jadi reaksi gelap itu berfungsi dan berperan penting dalam pengubahan karbon dioksida menjadi senyawa organik atau gula yang dapat digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber energi atau bahan pembangun. Jadi, reaksi terang itu berfungsi untuk menghasilkan hidrogen, elektron, dan oksigen yang kita hirup. Dan juga dia membentuk ATP dan NADPH. Sementara reaksi gelap itu dia membentuk glukosa dari ATP dan NADPH. Selanjutnya ialah organel sel fotosintesis. Organel yang pertama itu ada kloroplas. Jadi kloroplas ini merupakan organel sel yang ditemukan pada tumbuhan dan juga alga. Fungsinya itu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas ini mengandung pigmen hijau yang juga disebut sebagai klorofil yang memungkinkan tumbuhan menyerap energi dari cahaya matahari. Ciri-ciri kloroplas itu dia berwarna hijau, berbentuk bulat atau lonjong, memiliki diameter 5-7 mikrometer dan tebal sekitar 1-2 mikrometer. Dan dia itu terletak di dalam sel tumbuhan, terutama di jaringan mesofil daun. Kemudian ada struktur umum kloroplas. Struktur umum kloroplas itu yang pertama ada membran luar. Membran luar ini membran yang mengelilingi kloroplas dan bersifat permeabel. Kemudian ada membran dalam. Membran kedua yang membungkus stroma. Sementara stroma itu adalah cairan di dalam kloroplas yang mengandung enzim untuk reaksi fotosintesis yang tidak bergantung pada cahaya. Kemudian ada tilakoid. Tilakoid ini dia itu struktur berbentuk cakram yang mengandung pigmen fotosintesis dan sistem transport elektron. Tilakoid itu menumpuk membentuk granum. Nah, tumpukan-tumpukan tilakoid itu disebut grana. Sementara lamela itu berfungsi sebagai penghubung tilakoid dan memfasilitasi fotosintesis. Selanjutnya ialah peran kloroplas. Kloroplas ini berperan utama dalam fotosintesis.
proses di mana tumbuhan mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa. Organel yang kedua merupakan organel klorofil. Kloroplas merupakan sel tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pigmen ini berperan penting dalam menyerap energi cahaya matahari yang kemudian akan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Selanjutnya ada ciri-ciri klorofil. Ciri-ciri klorofil itu dia berwarna hijau, tidak larut dalam air, sensitif terhadap cahaya, dan dia itu memiliki berbagai macam jenis. Selanjutnya ada struktur umum klorofil. Nah, struktur umum klorofil itu umumnya terbagi menjadi dua, yaitu kepala porfirin dan juga ekor fitol. Pada kepala porfirin itu bagiannya menyerupai cincin yang mengandung atom magnesium di tengahnya. Kepala porfirin ini berperan dalam menyerap energi cahaya. Kemudian ekor fitol. Bagian ini itu berupa rantai hidrokarbon yang panjang dan bersifat hidrofobik. Jadi dia itu takut air. Ekor fitol ini berfungsi untuk menambahkan molekul klorofil pada membran tilakoid di dalam kloroplas. Selanjutnya mengenai peran klorofil. Jadi klorofil ini berperan dalam penyerapan cahaya. Dia itu menyerap energi cahaya matahari terutama pada spektrum cahaya tampak berupa cahaya merah dan juga biru. Kemudian dia juga berperan dalam transfer energi. Energi yang diserap oleh klorofil kemudian nanti akan ditransfer ke molekul lain dalam sistem transport elektron yang pada akhirnya akan digunakan untuk membentuk ATP dan juga NADPH. Selanjutnya ada sintesis glukosa. ATP dan NADPH yang dihasilkan kemudian akan digunakan dalam siklus Calvin untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Selanjutnya ada jenis-jenis klorofil. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu klorofil ada berbagai macam jenis. Ada klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan klorofil D. Yang membedakannya yaitu klorofil A itu termasuk klorofil yang paling umum ditemukan pada semua organisme fotosintesis. Kemudian, klorofil B itu hanya terdapat pada tumbuhan darat dan alga hijau. Sementara klorofil C itu ditemukan pada alga coklat, diatom, dan dinoflagellata. Selanjutnya, itu klorofil D hanya ditemukan pada beberapa jenis alga merah. Pigmen klorofil dan panjang gelombang yang diserap. Jadi, pigmen klorofil itu berperan dalam fotosintesis tumbuhan dengan menyerap dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Sifat fisik klorofil ini adalah menerima atau memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan. Klorofil dapat menyerap sinar dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer. Selanjutnya, mengenai pentingnya fotosintesis. Jadi, beberapa poin di bawah ini akan menjelaskan mengenai betapa pentingnya fotosintesis bagi kehidupan kita di bumi. Yang pertama itu menghasilkan makanan. Fotosintesis itu memungkinkan tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Makanan yang dihasilkan yaitu berupa glukosa, buah-buahan yang biasa kita makan, dan juga umbi-umbian. Selanjutnya ada menghasilkan oksigen. Jadi, fotosintesis itu menghasilkan oksigen berupa produk sampingan. Oksigen itu dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang bernapas. Kemudian, menyerap karbon dioksida. Fotosintesis menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Hal ini membantu mengurangi efek gas rumah kaca dan menjaga suhu bumi menjadi tetap stabil. Selanjutnya, fotosintesis berperan penting dalam sumber karbon. Fotosintesis menjadi sumber karbon bagi seluruh senyawa organik dalam tubuh tumbuhan. Yang terakhir, pentingnya fotosintesis yaitu membantu evolusi kehidupan. Nah, peningkatan oksigen atmosfer yang dihasilkan oleh fotosintesis itu memainkan peran utama dalam membentuk evolusi kehidupan di bumi. Mari kita membahas tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari PPT ini, fisiologi tumbuhan itu merupakan pelajaran yang mempelajari tentang interaksi tumbuhan dengan lingkungan dan proses biokimia yang terjadi di dalamnya dengan fotosintesis sebagai salah satu proses utamanya. Fotosintesis itu mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen sebagai produk sampingnya. Nah, proses ini melibatkan beberapa fase, seperti fase terang dan fase gelap, termasuk penyerapan cahaya dan sintesis glukosa yang berlangsung di kloroplas. Kloroplas itu memiliki struktur khas dengan tilakoid yang berperan dalam penyerapan cahaya, sedangkan klorofil itu menyerap panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer untuk menghasilkan energi. Faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, kadar oksigen, kadar karbon dioksida, kemudian kadar air itu sangat mempengaruhi fotosintesis yang sangat penting bagi sumber energi bagi tumbuhan dan dasar rantai makanan di ekosistem. Dan demikian, fisiologi tumbuhan dan fotosintesis itu memainkan peran yang krusial dalam keseimbangan ekosistem.
Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi